Yo, what's up guys, sobat Surya 12. Berjumpa lagi dengan saya Pangeran Tampan. Di sini openingnya sangat simpel sekali. Film ini berjudul Wrong Turn. Tidak ada hubungannya dengan film-film Wrong Turn sebelumnya. Tidak ada hubungannya guys. Film Wrong Turn 2021 ini sangat fresh ceritanya. Adegan psikopatnya ini juga mantap dan banyak adegan haram. Tapi enak dilihat sih. Kalian pengen lihat ya? Oke, udah. Film ini menceritakan tentang 6 pemuda-pemudi yang sedang melakukan naik-naik ke puncak gunung ya, melihat pohon cemara. Setengah perjalanan, si 6 pemuda-pemudi ini malah keluar jalur pendakian demi melihat benteng dan air terjun. Bukannya ketemu benteng, malah ketemu orang-orang bertopeng mengerikan. Bertopeng sangat patuh sekali orang-orang bertopeng itu dengan protokol kesehatan. Gak pakai masker ini, padahal PPKM loh. Oke, daripada julid langsung aja ke alur ceritanya guys ya. Kalau kalian gabut bisa subscribe kok. Pegel ngomong terus gini guys. Opening film langsung di-shoot ke adegan seorang bapak yang melapor ke Pak Polisi karena sudah 6 minggu anak gadisnya tidak menghubunginya. Wah, ini anaknya hilang, lost contact nih. Anaknya pamit pergi ke gunung bersama teman-temannya guys, tapi sampai saat ini tidak kunjung pulang dan membuatnya khawatir. Kasihan. Pesan terakhir yang dikirim anaknya, dia berada di kota tempat polisi gendut ini bertugas. Tapi si Pak Pol ini berkata, banyak anak muda yang datang ke sini, goblok, biarkan anakmu mencari jati dirinya. Nanti juga pulang sendiri. Toh juga ada teman-temannya juga. Begitu enteng dengan cocotnya, langsung pergi si bapak ini karena melihat Pak Pol yang tidak jelas, gaji buta. Sang bapak pun pergi menuju ke penginapan dekat sana guys, dan bertanya pada madam pemilik villa. Kata madam villa, anaknya itu pernah nginep ke sini dan beranjak pergi saat matahari terbit. Si bapak langsung meninggalkan nomornya dan menyuruh menghubunginya jika melihat anaknya lagi. Ini nggak modus guys. Sang bapak pergi ke bar dan bertanya pada orang gendut di sana. Tapi mas-mas gendut ini berkata, dia nggak hafal muka orang, dia cuma hafal minuman, teh sisri, teh jus apel dia hafal. Setelah tanya si bang gendut ini, tiba-tiba ada kakek tua yang nyeletuk. Aku melihat mereka, nggak gitu sih suaranya. Ya gini ya, aku melihat mereka. Dengan wajah kelihatan kesal, sang kakek bilang bahwa mereka pergi ke utara dan naik ke gunung melalui jalur JA, dang. Tapi jika mereka masuk ke hutan, lebih baik kau tidak usah cari. Mending pulang saja karena mustahil kau menemukan anakmu jika sudah masuk hutan sana. Begitu menyeramkan hutan ini guys, sampai kakek ini bilang gitu. Karena makhluk hutan sana di sana akan menyantapnya sampai ke tulang-tulangnya. Tidak peduli jika anakmu cantik sekalipun. Oh, gila tuh debon cuk. Sang bapak gadis ini pun tidak percaya dan tetap mencarinya. Oh, mantap bapak. Tiba-tiba scene berganti menuju 6 minggu sebelumnya. Tepatnya waktu si 6 pemuda ini lagi OTW ke tempat pendakian. Ada yang main handphone, ada yang homo. Waduh, homo cuk. Ada yang ciuman. Pas enak-enak ciuman tiba-tiba ban mobil meledak alias bocor. Untung gak tempel ban online ya. Pas ganti ban tampak ada orang yang mengawasi dari atas semak belukar. Wah, positif thinking aja guys. Mungkin orang cari kodok. Cari pororo ya. Mereka berhenti di penginapan. Setelah check-in, cuk. 3 rooms for 2. Hear that boys? Behavior. First time. Just thanks. Malamnya mereka nongki di bar. Tiba-tiba disamperin kakek tua dan dia menawarkan kalau butuh pemandu jalan, kakek siap. Tapi si Adam malah menghinanya bahwa kau tua peyot peminum, bisa apa kau? Oh, barbar sekali Adam ini yang nggak punya akhlak cok. Si kakek pun marah dan menceramai mereka. Dia bilang, jaga diri kalian dan kita akan bertemu lagi. Wah, suaranya gak gitu sih. Ale ya aku cok. Setelah keluar bar, ada sosok misterius yang mengintai mobilnya. Dan lagi-lagi si Adam menghujatnya dan melemparnya dengan botol bir. Wah, tuh botol bir cok. Kenapa nggak botol teh pucuk? Kembali ke penginapan guys. Tampak berdua sedang diskusi ya, ini kerja kelompok kayaknya. Gak hanya diskusi sih tapi juga pas lagi tiba-tiba ada sosok hitam yang sedang mengintip. Waduh, pagi pun tiba dan mereka berangkat untuk mendaki. Wah. Di saat perjalanan si Darius bilang, sebelum ke puncak kita lihat benteng dulu ya teman-teman. Tapi si Jen bilang bahwa madam penginapan bilang bahwa jangan keluar dari jalur pendakian. Si Darius dengan kekuatan jigongnya
membuat Jen yakin bahwa setelah lihat benteng kita akan kembali ke jalur. Wah, modus cuk, Darius kampret. Hampir aja si Mila jatuh guys. Mereka berhenti sejenak karena ada suara aneh di atas sana. Dan ternyata semuanya luka-luka guys. Tapi tidak dengan si pasangan homo tadi. Si Gary pun meninggoy dengan keadaan menggerikan. Karena kematian si Gary, si SpongeBob bukan SpongeBob cuk, si Louis pun menyalahkan si Darius. Di tengah perdebatannya ada sosok lagi yang sedang mengintai mereka. Waduh, banyak sosok cuk di sini cuk. Mereka akhirnya memutuskan lanjut berjalan untuk meminta pertolongan karena HP mereka tidak ada sinyal satupun. Makanya pakai eksis. Hari mulai larut malam dan tidak kunjung kembali ke jalur. Si Louis langsung mengagas dan menghujat si Darius bahwa kita sebenarnya tersesat. Tapi Darius tidak mau jujur bahwa dia sudah tersesat. Sok-sokan Darius nggak buka Google Map cuk. Sambil menunggu hujan reda, mereka berlima mendirikan tenda dan bermalam di sini. Waduh. Saat Jen terbangun malam-malam, dia melihat sosok bayangan hitam di luar tenda. Tapi karena takut, dia melanjutkan tidurnya. Pagi telah tiba dan mereka sadar bahwa semalam mereka tidur di kuburan. Tidak hanya itu saja, HP mereka juga hilang semuanya. Si Mila juga hilang guys. Pada panik semuanya tuh mereka. Tanpa berlama-lama mereka mencari keberadaan Mila. Jen melihat anak kecil yang ditemuinya di kota waktu itu. Tanpa banyak bacot si Adam mengejar dan membuat si bocil ini takut. Mama takut mama. Oh no, kaki Adam terkena jebakan guys. Saat Darius mencoba melihat ke lubangnya, mereka tambah panik dong. Mereka mencari si Adam dan si Mila. Tapi mereka menemukan gubuk derita yang menyimpan barang-barang. Saat melihat barang-barang, mereka melihat Adam dibawa oleh manusia berkostum PUBG. Gili sweet. Parah coy. Mereka debat dan tidak tahu bahasanya karena si makhluk ini cuma ngomong. Karena makhluk ini lengah, si Adam yang bangun pun memukul kepalanya dan membuat makhluk itu meninggal. Waduh, parah si Adam cok. Teman makhluk itu tiba-tiba hilang. Si Jen ketakutan karena Adam telah membunuh makhluk itu. Karena panik mereka melanjutkan perjalanan dan sepakat untuk merahasiakan kematian makhluk itu. Banyak jebakan jir sampai bolong pundak Darius, ya Allah. Ini untung si Mila perawat. Si Jen sadar bahwa Louis tidak ada di belakangnya dan suasana mulai mencekam saat banyak makhluk yang berlarian di atas sana. Karena ketakutan semuanya pun berlari. Astaga, menancap cok. Si Mila minta tolong, tapi si Adam yang tidak setia pun meninggalkannya dan muncullah makhluk tadi dengan membawa panah. Tinggal mereka berdua, Darius dan Jen. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di batu. Ya, semuanya tertangkap. Saat tersadar, tiba-tiba mereka berempat sudah ditawan sama makhluk-makhluk tadi dan disuruh jalan menuju markas besar makhluk PUBG itu, guys. Pas sudah sampai di dalam, muncullah kepala suku yang katanya akan mengadili kesalahan mereka. Waduh, ini hakim ini guys. Tiba-tiba makhluk yang bernama Hobbs ini menceritakan bahwa dia melihat mereka saat ban mobil mereka pecah. Dan di luar bar saat si Adam melemparnya dengan botol miras. Waduh, ini yang tadi ternyata guys. Kemudian makhluk yang bernama Morgan, dia berbicara dengan bahasa wawa, yang artinya saudaranya Samuel telah dibunuh oleh Adam saat Morgan dan saudaranya sedang berburu kijang dengan jebakan.
Namun saat memeriksa jebakan kijang itu, dia menemukan Adam terkena jebakan dan berniat membawa Adam turun ke gunung untuk menolongnya. Tapi Adam malah membunuh saudaranya. Waduh, Adam jahat Adam. Si Jen disuruh mengaku apakah benar apa yang dikatakan Morgan bahwa Adam telah membunuh saudaranya. Tapi si Jen malah berbohong guys, dan membuat kepala suku marah. Kemudian memanggil bocil yang bernama Ruti. Si Ruti ini menunjuk siapa yang membunuh Samuel, dan Ruti menunjuk si Adam. Adam, mampus Adam. Adam yang berontak kemudian menyandra Ruti. Not my fault. And then you're gonna let us go. Ruti sang bocil yang menyimpan pisau langsung menusuk dengkulnya dan membuat Adam melepasnya. Karena sudah tidak ada ampun lagi bagi Adam, si kepala suku langsung mengeksekusinya persis seperti Samuel dibunuh dengan memukul kepalanya. Waduh, dikeprek cok. Setelah mengeksekusi Adam, mereka bertiga juga akan diadili. Tapi si Louis berlari ketakutan. Setelah ditangkap lagi, si Louis langsung diadili dengan mencoblos matanya dengan bara api dan dibuanglah Louis ke penjara. Giliran Darius guys, Darius akan dicoblos juga matanya seperti pilkada, tapi Jen berjuang menyelamatkannya dengan berkata bahwa Darius bekerja di lembaga nirlaba. Darius bisa merancang rumah, lingkungan untuk menjadi swasembada. Kemudian si Jen ditanya, kalau Darius kelebihannya seperti itu, lantas kelebihanmu apa? Si Jen dengan menangis bilang bahwa dia masih muda dan sehat, dia akan melahirkan anak-anak yang kuat. Jen siap dikawini agar terbebas dari hukuman pencoblosan mata. Wah parah cuy, aku juga mau. Enggak. Karena mereka berdua sepertinya bermanfaat, si kepala suku pun menyumpahnya untuk menjadi warga yang setia. Wah ini mau dibikinin KTP guys ini guys. Kartu keluarga juga ini. Sensus penduduk. Setelah disumpah, makhluk sana pun jadi baik langsung guys. Si Darius diajak jadi temannya. Nah, dan si Jen diajak ke pondok kepala suku. Waduh. Si kepala suku bilang bahwa dia telah lama menduda karena istrinya telah mati terjatuh. Waduh, ini jahat apa jahat ini. Dan adegan bercocok tanam pun dimulai. Wah. Kembali ke bapak si Jen, si Scott tiba-tiba diajar sama kakek-kakek tua yang tadi di bar. Si kakek bilang bahwa si gadismu itu sudah mati, gak usah kau cari goblok. Polisi itu pun membiarkan si Scott dipukuli. Pagi pun datang dan si Scott keluar dari penginapan untuk mencari si Jen. Tapi si madam menghentikannya bahwa perbuatannya itu sangat berbahaya, dangerous. Tapi si Scott tetap bersikeras mencari anak gadisnya itu. Karena merasa peduli, si madam pun menawarkan bahwa dia punya keponakan bernama Shaw. Dia ini pemburu swanger Shaw ini guys. Dan pernah lolos dari makhluk gunung yang akan membunuh Shaw waktu itu. Setelah berbincang-bincang mantap dan deal, akhirnya si Scott berangkat bersama keponakan madam. Berangkat ini guys, OTW. Trap. Si Shaw sepertinya sudah hafal jebakan-jebakan yang ditaruh makhluk gunung itu. Setelah memotong, mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi si Chopper lengah dan terkena jebakan. Wah, Chopper ini beban cok. Saat si Shaw membantu Chopper naik, tiba-tiba karena tahu si Chopper dan Shaw mati, si Scott pun meninggalkannya dan mencari putrinya sendirian. Waduh, sia-sia dong uangnya tadi. Si Scott melihat markas makhluk gunung itu dan mencoba memasukinya. Tapi pas dia lengah tiba-tiba wow. Saat tersadar dia mengenali Darius dan suasana kembali mencekam. Fuck is happening? Waduh, ini rupanya yang memanah si Scott adalah si Jen sendiri ya, anaknya. Muncullah kepala suku dan menyuruh untuk mengurung si Scott. Waduh, dikurung kakeknya guys, kasihan guys. Saat diranjang, si kepala suku bilang ke Jen, tadi ayahmu. Tapi tiba-tiba si Jen bilang bahwa dia sudah menentukan pilihan dan langsung bercocok tanam lagi. Setelah bercocok tanam, si Jen mengunjungi ayahnya dan mengajak ayahnya untuk kabur dari sini. Oh, ternyata Jen tadi itu baik niatnya guys, bercocok tanam untuk
pokoknya gitulah. Ternyata si Darius cuk kaget anjing. Si Jen mengajak Darius juga untuk pergi dari sini, tapi Darius tidak mau karena dia udah nyaman di sini guys ya. Kesempurnaan cinta. Dia menyuruh Jen dan ayahnya saja yang pergi dan Jen langsung menyipok mulut si Darius. Waduh. Kemudian pergilah bablas. Gerbangnya tiba-tiba terkunci dan muncullah Ruti. Tapi si Ruti ini baik guys. Dia mengajak Jen keluar lewat jalan rahasia. Jalan rahasianya ini adalah penjara tempat orang-orang yang dicoplos matanya. Tiba-tiba si Jen ketahuan oleh penjaga sana, tapi ditembak langsung oleh si Jen. Waduh, si Jen Granger. Jen dan Scott pun berlari melalui jalan rahasia itu. Parah cuk, kayak zombie cuk. Saat sudah keluar dari penjara, si ibu-ibu ini langsung menyerang si Jen. Jen mencoba kabur dari ibu tadi. Langsung dihabisi tanpa ampun oleh si Jen. Scott langsung menggendong si Jen untuk menyudahi menusuk-nusuk orang itu. Saat mencoba istirahat sejenak, tiba-tiba untung aja si Jen jago mana. Si kakek ini datang bersama teman-temannya di bar. Si Jen mengira kakek ini komplotan dengan makhluk gunung itu. Tapi si kakek bilang bahwa dia hanya mau menolongnya. Dan si kakek bilang bahwa saat dia memukul si Scott, waktu itu agar si Scott pergi dari tempat. Tiba-tiba si kakek menyuruh Jen dan Scott untuk masuk ke truk. Si kepala suku nampak marah guys karena si Jen kabur dan membunuh anggota-anggota warganya serta membakar hutan. Waduh, ini tidak mencintai lingkungan. Setelah kejadian itu si Jen dan Scott pun kembali ke habitatnya guys, ke rumahnya. Sempat mengunjungi ayahnya ke kerjaan, kemudian si Jen pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah tiba-tiba si kepala suku datang ke rumahnya berpakaian rapi bersama si Ruti. Kepala suku bilang bahwa dia baru pindah ke sini. Waduh, kampret. Jen langsung pergi ke kamar mandi dan muntah-muntah. Sepertinya Jen hamil anak kepala suku itu guys. Si Jen langsung mengambil pisau dan mengancam si kepala suku itu. Tapi ternyata hanya halusinasi nih. Kebanyakan nyabu ini cok. Kampret bener si Jen ini. Si Jen pun menyuruh kepala suku ini keluar dan berjanji tidak menyakiti keluarganya. Karena kepala suku ini sudah berjanji, si Jen pun ikut kembali pulang guys bersama kepala suku itu. Tiba-tiba mobil van yang ditumpangi Jen langsung oleng guys. Mulai teriasik ini. Endingnya sangat mantap bukan? Silahkan kalian komen guys berapa ratingnya untuk film ini. Oke, saya pamit undur diri. Buat kalian yang belum subscribe, ya terserah sih subscribe atau enggak. Buat saya Awuk Bumi Production. So see you again. Mantap.